Salam God Lovers, jangan pernah menyerah karena Tuhan memberi jalan setiap orang percaya. Mari hampiri tata kudus Tuhan di pagi ini, bawa hatimu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, kami tak berhenti percaya kepadamu Allahku. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah hati yang menyentuh Tuhan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya kasih setiamu, ya Tuhan,
kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada, mungkin saudara dalam keadaan yang tidak percaya diri, bahkan sedang sedih begitu ya, atau bisa jadi sedang merasa sendirian, seakan-akan saudara tidak ada satu orang pun yang menolong, dan saudara bingung minta tolong sama siapa. Nah, saudaraku terkasih, saya punya kisah menarik dari seorang anak yang mungkin saja akan membuat saudara terinspirasi. Diambil dari seorang pelajar ya, yang bernama Sophie. Sophie adalah seorang gadis yang sederhana, saudara. Ia bersekolah di sebuah sekolah swasta di kotanya. Ya, saya nggak sebutkan detail karena ini menjaga kerahasiaan ya, tapi saudara bisa ambil hikmah dari cerita ini. Karena kesederhanaannya, Sophie sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya, saudara. Ya, mungkin karena dia miskin, tidak pandai bergaul, dan lain sebagainya. Meskipun sekolah diadakan secara online, Sophie tetap saja menjadi korban perundungan di grup WhatsApp kelas mereka. Mungkin banyak yang bercerita tentang kehidupan Sophie, keluarga Sophie, lalu tingkah laku dia, mungkin tertutup dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, hati Sophie ini sangat sedih karena perlakuan dari teman-temannya, saudara. Sophie hanya bisa mengadu dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan hati dan keadaannya. Ia menyadari bahwa ia memang tidak sekaya. Nah, jelas berarti permasalahannya mungkin karena dia minder, karena miskin. Ya, dia menyadari mungkin dia tidak sekaya dan sepintar teman-temannya, tidak juga pintar bergaul seperti teman-temannya. Tetapi Sophie punya Tuhan yang sangat diandalkannya. Dan ia sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Nah, saudara juga harus begitu. Di mana saudara merasa kesepian, saudara butuh penolong, apapun pergumulan saudara, ada Tuhan yang selalu setia menolong saudara. Lanjut lagi dari kisah Sophie ini. Nah, suatu hari ibunya mengajak Sophie untuk mengikuti sebuah KKR. Di sana Roh Kudus menjamah hati Sophie, sehingga ia bisa dengan sungguh-sungguh melepaskan pengampunan kepada teman-temannya, bahkan mendoakan teman-temannya. Nah, ini yang sulit. Ketika kita dalam keadaan terpuruk bahkan tertindas, maka kita belum tentu bisa mengampuni. Jangankan mengampuni begitu ya, mendoakan itu jauh sekali tidak terbesit oleh kita, karena pengampunan saja belum keluar. Tapi Sophie sudah melalui ini. Karena Roh Kudus menjamahnya, maka Sophie mengampuni teman-temannya serta mendoakan mereka, saudara. Nah, kembali lagi, dengan hati yang telah Tuhan pulihkan, Sophie semangat belajarnya bangkit kembali, ya. Semangat untuk menjalankan aktivitas sekolahnya bangkit kembali, saudara. Nah, yang hebat adalah saat kelulusan tiba, Sophie ternyata berhasil diterima di sekolah lanjutan terbaik di kotanya. Mungkin teman-temannya kaget, kok bisa seprestasi ini, bukannya dia sudah kita ejek, kita jatuhkan mentalnya. Nah, saudaraku, belajar dari Sophie ini. Sophie mampu bahkan bisa mengalahkan sekaligus membungkam ejekan teman-temannya yang selama ini dianggap sebagai para pelajar dengan nilai terbaik dan sangat populer di antara murid-murid sekolahnya. Nah, saudaraku terkasih, orang yang miskin di hadapan Tuhan seperti Sophie inilah yang akan bisa memenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mau jadi penyokong hidupnya. Dan semua sumber daya kerajaan sorga akan tersedia baginya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, maka kerajaan sorga akan membackup kita sepenuhnya, saudara. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan kita yang teramat sangat baik tidak akan pernah mengecewakan orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan akan bertindak. Bahkan semua kelengkapan kerajaan sorga akan dikerahkannya untuk menolong kita. Maka
tidak bisa tidak, saudara. Hidup kita pasti akan berhasil. Hidup kita akan sukses dan dibuat berbuah tanpa henti. Saudaraku terkasih, untuk kita renungkan, milikilah hati yang miskin di hadapan Tuhan, akan membuat hati Tuhan tersentuh, sehingga Tuhan menyediakan semua kelengkapan kerajaan sorga bagi kita. Saudaraku, inilah kisah yang bisa menginspirasi saudara. Dari seorang Sophie yang tadinya Sophie ini lemah menjadi kuat karena berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sekian renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami mau menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Tolong Tuhan, tolong taruh hikmat-Mu kepada kami dan bangkitkan semangat kami Tuhan. Hanya kepada Engkaulah kami bergantung Tuhan. Terima kasih Engkau juga sertai anak-anak-Mu yang menyaksikan renungan ini Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan. Beri jalan keluar dari setiap masalahnya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati dengan video ini, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.